Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khorisviani dengan NPM 196900012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi roti dan kue, yaitu croissant. Pendahuluan. Croissant merupakan salah satu pastry yang memiliki tekstur yang renyah dan rasa yang gurih pada bagian luar, sedangkan pada bagian dalamnya cenderung kopong. Croissant atau roti sabit adalah sejenis kue kering atau pastry yang berasal dari Prancis. Dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai bulan sabit. Ada beberapa varian rasa croissant yang ditawarkan di toko roti satu ini, mulai dari original croissant dengan rasa buttery, whole chocolate croissant, almond croissant, cheese croissant, sampai croissant sandwich yang isinya bisa dipilih sesuai selera. Bahan pembuatan croissant. Yang pertama yaitu susu 250 ml, air hangat 125 ml, 1 sendok makan ragi, 500 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 2 sendok makan minyak sayur atau nabati, 200 gram mentega atau unsalted, dan 1 butir telur untuk olesan. Peralatan pengolahan. Yang pertama ada mixer, kedua loyang, ketiga mangkuk, keempat pisau, kelima oven, keenam kain lap atau serbet, ketujuh kuas kue, kedelapan plastik pembungkus atau kertas roti, kesembilan ada microwave, dan kesepuluh ada penggilas adonan. Berikut proses pengolahan croissant. Selanjutnya yaitu penyimpanan dan pengemasan. Yang pertama penyimpanan. Penyimpanan pada croissant dapat dilakukan pada wadah tertutup rapat, gunakan plastik wrap atau clip wrap, kemudian simpan di tempat yang sejuk dan kering, dan terakhir bekukan dalam freezer. Adapun pengemasan yang dapat dilakukan pada roti croissant, yang pertama yaitu pada kantong plastik,
kedua kotak roti, dan yang ketiga break bag atau tas khusus. Karakteristik mutu dari roti croissant yang pertama yaitu croissant memiliki lapisan-lapisan tipis dan berongga yang dihasilkan dari proses melipat adonan. Yang kedua, rongga pada adonan yang rata dan bagus terbentuk seperti sarang lebah. Yang ketiga, teksturnya sudah pasti garing dan renyah pada bagian luar, sedangkan pada bagian dalamnya cenderung kopong. Dan yang terakhir, memiliki aroma wangi dari butternya. Pengendalian mutu dan keamanan pangan atau HACCP. Yang pertama yaitu faktor yang menjadi penentu mutu produk dari croissant yaitu 1. Penampilan produknya, dimulai dari warnanya, keseragaman bentuk dan ukuran, kemudian pengemasan hasil produksi. Yang kedua ada aroma dan cita rasa dari croissant itu sendiri. Yang ketiga daya simpan. Yang keempat penetapan batas kritis untuk setiap CCP-nya. Pengendalian mutu dan keamanan pangannya dapat dilakukan dengan beberapa tahapan proses seperti pada penerimaan bahannya, terdapat bahaya seperti mikroba perusak benda asing, dapat dikendalikan dengan memeriksa bahan baku yang baik tidak terkontaminasi. Kemudian pada tahapan persiapan bahan, bahaya yang sering muncul yaitu kotoran, dan pengendaliannya dapat dilakukan dengan memeriksa bahan dan menggunakan alat pelindung. Kemudian pada tahapan proses penimbangan bahan baku, bahaya yang sering muncul yaitu mikroba benda asing. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menggunakan timbangan sesuai dengan standar dan menggunakan alat stainless steel. Kemudian pada tahapan proses pencampuran bahan baku, bahaya yang sering muncul yaitu mikroba benda asing. Pengendalian dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan wadah sesuai standar bahan stainless steel. Kemudian pada tahap proses pembagian adonan, bahaya yang sering muncul yaitu mikroba benda asing. Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan APD dan baju yang bersih juga rapi. Kemudian pada tahapan proses pemanggangan, bahaya yang sering muncul yaitu benda asing dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan alat. Dan tahapan proses pada pengemasan, bahaya yang sering muncul yaitu benda asing, mikroba. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan APD, menggunakan baju bersih dan rapi, membersihkan wadah hingga tidak ada benda yang menempel. Dan terakhir tahapan proses distribusi, bahaya yang sering muncul yaitu mikroba benda asing dan dapat dikendalikan dengan menutup kemasan box dengan rapat untuk menghindari kontaminasi. Pemasaran roti croissant dapat dilakukan yang pertama dengan menawarkan langsung dengan cara mouth-to-mouth marketing kepada calon konsumen khususnya toko-toko roti dan kue. Cara kedua yaitu menggunakan brand pop pastry atau sebagai brand croissant variasi baru berkualitas tinggi. Pemasaran yang ketiga yaitu secara online melalui media sosial @croissant.cake. Kemudian pemasaran yang keempat yaitu kami senantiasa meyakinkan dengan memperlihatkan cara pembuatan dan pemilihan bahan-bahan baku kami yang sehat, higienis dan juga halal pastinya. Sekian, terima kasih penjelasan singkat dari saya mengenai proses pembuatan roti croissant ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.